Kitab Ayub pada umumnya dikenal membahas mengenai seseorang yang dikasihi Yahwa Elohim, yang diberikan ujian-ujian berat. Tujuannya untuk membuat Nabi Ayub semakin mengenalnya sebagai pencipta alam semesta, yang harus dikasihi dan diikuti setiap perintah-perintahnya. Tetapi yang tidak umum diketahui, sebenarnya kitab Ayub juga membahas mengenai ilmu pengetahuan. Bentuk bumi, jagat semesta, dan termasuk mengenai dinosaurus. Ya, binatang-binatang purba yang sudah tidak ada lagi di masa kini. Dijelaskan tidak melalui para ahli-ahli di muka bumi, tetapi langsung melalui penciptanya sendiri, yaitu Yahwa Elohim. Binatang-binatang purba, dinosaurus, ataupun binatang-binatang yang sudah punah saat ini, mati bukanlah dikarenakan meteor, ataupun gempa bumi jutaan tahun lalu. Tetapi dikarenakan air bah yang terjadi ribuan tahun lalu. Sebenarnya binatang-binatang tersebut tidaklah punah dikarenakan air bah. Karena Nabi Nuhlah yang telah menyelamatkan setiap jenis binatang, termasuk binatang-binatang raksasa yang sudah punah pada saat ini. Tetapi bagaimana mungkin memasukkan binatang yang sangat besar ke dalam bahtera Nuh? Menurut pandangan Torah 30 menit, binatang-binatang yang dimasukkan bukanlah yang dewasa atau berukuran raksasa, melainkan yang masih berukuran kecil. Karena ukuran tinggi dari setiap tingkat di bahtera Nuh. Kata kudanil kami tidaklah setuju, karena lebih tepat menggunakan kata aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu behemoth. Binatang yang sudah tidak ada lagi padanan katanya di masa sekarang. Karena memang binatang tersebut sudah punah. Kata behemoth juga digunakan di dalam Alkitab bahasa Inggris beberapa versi yang berbeda. Mari kita perhatikan ayat berikut. Pohon aras bukanlah pohon aras seperti yang dikutuk Yehusha Kristus. Pohon yang dimaksudkan adalah pohon cedar. Pohon yang dapat tumbuh sangat tinggi. Menurut info yang kami dapatkan bisa mencapai ketinggian 35 meter. Behemoth dikatakan dapat meregangkan ekornya seperti pohon cedar. Artinya ekor behemoth sangatlah panjang dan dapat mencapai puluhan meter. Bandingkan dengan ekor kudanil yang sangat kecil. Jelas sekali kudanil tidak mungkin bisa meregangkan ekornya, apalagi sepanjang pohon cedar. Jadi sekali lagi behemoth tidak mungkin diterjemahkan dengan kata kudanil, karena tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dan memang Elohim tidak sedang menjelaskan kudanil, tetapi binatang yang sangat besar, atau binatang raksasa. Kata pertama, dalam bahasa Ibraninya ditulis reshif. Artinya bisa yang pertama, tetapi bisa juga berarti yang terhebat. Kata pertama, menurut kami tidak tepat. Karena itu berarti ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Menurut pandangan kami, Elohim tidaklah menciptakan satu persatu. Melainkan penciptaan binatang dalam satu waktu diciptakan beraneka ragam. Semua jenis binatang udara langsung diciptakan, tidak satu persatu. Semua jenis binatang laut langsung diciptakan, tidak satu persatu. Semua jenis binatang darat, termasuk behemoth, langsung diciptakan, tidak satu persatu. Jadi kata reshif, menurut pandangan kami artinya yang terhebat, atau bisa juga dikatakan yang terbesar di antara semua binatang ciptaan Elohim lainnya. Mengapa demikian? Sungai Yordan adalah sungai yang sangat besar. Kedalamannya saat ini bisa mencapai 5 meter. Dan lebarnya bisa mencapai 18 meter. Ribuan tahun yang lalu, Sungai Yordan lebih dalam dan lebar dibandingkan sekarang, yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan. Sungai Yordan adalah sungai yang berhubungan dengan Laut Galilea. Jadi ketika Laut Galilea pasang, maka Sungai Yordan akan meluap dengan arus yang sangat deras, bertambah sangat dalam, dan lebih lebar. Bila terjadi pasang, bagaimana mungkin dapat menyeberang Sungai Yordan yang begitu lebar dan dalamnya? Manusia biasa tidaklah mungkin. Binatang-binatang berukuran biasa, seperti kuda Nil, bahkan gajah sekalipun, tidak akan sanggup menyeberanginya. Kecuali behemoth. Karena behemoth adalah dinosaurus sauropod yang bertubuh raksasa.
Pada umumnya kita mengenal Brontosaurus sebagai dinosaurus terbesar. Brontosaurus sebenarnya bagian dari sauropod dinosaurus, binatang herbivora yang bertubuh raksasa. Jenis sauropod dinosaurus ada yang dapat mencapai 37–40 meter panjangnya. Diplodocus dinosaurus merupakan sauropod dinosaurus yang memiliki ekor terpanjang, yaitu 14 meter. Bila Diplodocus dinosaurus meregangkan ekornya, maka akan terlihat seperti pohon cedar. Dengan tubuh seberat 20 ton lebih, dan tinggi 12 meter, maka untuk menyeberangi sungai Yordan, bahkan yang sedang meluap sekalipun, Diplodocus dinosaurus tidak akan mengalami hambatan. Bila Ruach HaKodes berbicara kepada orang percaya pada saat ini, tentunya ia akan membahas sesuatu yang dapat dimengerti, bukan sesuatu yang sulit dibayangkan. Ketika Elohim berbicara kepada Nabi Ayub, tentu saja dalam konteks Ayub dapat mengerti dan memahami apa yang dibicarakan. Tidaklah mungkin Elohim membicarakan binatang yang bernama Behemoth yang sudah punah jutaan tahun lalu. Tentu saja binatang yang Ayub dapat mengerti dan pahami. Binatang yang masih ada pada masa Ayub. Beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan kata Behemoth dengan kata kuda Nil, dapatlah dimengerti. Karena ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa semua dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Bila menerjemahkan Behemoth dengan kata Diplodocus dinosaurus, maka akan terlihat bahwa Alkitab sangatlah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, khususnya bidang paleoantropologi, ilmu yang mempelajari fosil-fosil tumbuhan dan binatang. Walaupun fakta-fakta yang tertulis di dalam Alkitab memang sulit dipungkiri.